Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat dan aman kan? Gak ada masalah satu hal dan sebagainya ya. Kali ini gue akan bahas sebuah topik yang emang pengen gue bawain sejak lama ya, yaitu sebuah klub kesukaan gue, salah satu klub terbesar di dunia, dan juga salah satu klub dengan fans terbanyak di dunia, dengan ikoniknya yang khas yaitu berwarna merah, kemudian ada logo setan, hingga sering mendapatkan julukan yaitu adalah klub setan merah. Klub apakah ini? Tentunya teman-teman harus sudah tahu ya, gue kasih clue yaitu adalah berada di Liga Premier Inggris dengan beribu-ribu kontroversi, beribu-ribu kejaran dari wartawan-wartawan dan lain sebagainya. Serta klub ini juga memiliki fanbase di Indonesia yang sangat besar dan sangat banyak. Klub apakah ini? Ya teman-teman pasti udah tahu lah. Udah jelas lah dari clue-clue yang gue kasih juga udah jelas, dari jersey yang gue pakai juga udah jelas kan. Yang gue akan bahas adalah klub Liverpool. Enggak, yang jelas klub ini adalah Manchester United. Nama gue Budi dan ini adalah sekilas tentang Manchester United. Oke, gimana teman-teman? Mental aman ngelihat MU di klasmen sementara? Cukup menyedihkan sekali. Mungkin ada yang udah nggak mau nonton pertandingannya, atau mungkin udah berubah jadi fans di fanbase klub lain. Tapi ya namanya kesukaan ya, apalagi gue pribadi itu udah dari kecil suka sama MU, jadi sulit untuk berpindah di klub lain. Kan selalu cinta dengan klub ini bagaimanapun kondisi mereka. Manchester United itu awalnya itu ada di daerah jantung industri Inggris, sebelum sekarang itu berubah menjadi kota yang ikonik dengan filosofi ataupun sejarah sepak bolanya ya. Awal mulanya klub ini tuh berasal dari North Road, distrik Clayton di Manchester. Berawal dari para pekerja rel di situ. Katakanlah ada Udin dan Kipli gitu kan. Kemudian si Kipli ngomong, kayaknya kita ini kalau cuman kerja pulang ngebosenin banget deh. Gimana kalau kita itu mempunyai hobi gitu. Kemudian si Udin nimpalin nih, hobi apaan nih Mang? Tapi emang gue ngerasa sih kalau kerja pulang hidup gue hampa banget gitu. Kemudian si Kipli nimpalin lagi kan, gimana kalau kita yang sehat-sehat gitu, olahraga? Gimana kalau sepak bola? Akhirnya mulai tuh klub-klub kecil-kecilan aja sepak bola, main antar distrik, antar divisi, antar kantor atau wilayah saat itu, dan terbentuklah klub yang belum ada nama waktu itu kan. Kemudian mereka ngomong, kayaknya klub kita nih kalau diseriusin bagus juga nih, gimana kalau kita membuat lebih tertata dan terorganisir. Akhirnya mereka mendirikan klub. Awal mulanya klub ini bernama Newton Heath LYRFC. Teman-teman tahu nggak? Trivial aja, ini adalah salah satu nama klub terpanjang di Inggris, yaitu adalah Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club. Buat teman-teman yang belum tahu, awal mulai Manchester itu bukan berwarna merah seperti yang kita kenal sekarang. Awal mulanya adalah warnanya seperti salah satu klub ada di Liga Inggris, kuning dan hijau. Buat pecinta Liga Inggris pasti tahu warna ini, yaitu benar Norwich City. Klub ini dulu awal warna jersey-nya seperti itu persis, dan logo klubnya itu juga kayak gitu. Cuman bedanya logonya bukan burung. Kalau Norwich City itu kan logonya burung ya kalau nggak salah, burung Yorkshire kalau nggak salah. Tapi kalau Newton Heath itu logonya adalah kereta dan rel. Hingga akhirnya di tahun 1878 terbentuklah klub ini dengan nama Newton Heath LYRFC ataupun Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club. Kemudian berjalan, bertanding sana sini, bertanding antar divisi, kemudian antar liga lokal dan sebagainya, kayak semacam Tarkam lah kalau di kita mungkin ya. Namun naasnya pada tahun 1902 klub ini terancam kebangkrutan, hingga akhirnya ada seorang pengusaha yang terkenal di bisnis liquor, ataupun liquor itu bisnis alkohol dan fermentasi, yaitu bernama John Henry Davis. Dia kayaknya suka gitu perkembangan di daerahnya itu ada perkembangan ekosistem yang lain selain industrial, yaitu ada ekosistem olahraga. Hingga dia berpikir, ini nggak boleh mati, ini harus hidup terus. Hingga akhirnya dia terjun langsung melunasi semua hutang-hutang dan ancaman kebangkrutan di klub ini, hingga memberikan suntikan dana untuk klub ini terus beroperasi. Dengan itu, Pak John Henry Davis ini didapuk menjadi investor utama dan serta pemilik klub, yaitu Newton Heath LYRFC. Agak susah ya penyebutannya ya, apalagi untuk lidah-lidah orang yang biasa makan kangkung. Lancashire and Yorkshire itu bukan lidah kita sekali, saudara-saudara. Beberapa waktu kemudian, untuk menerapkan langkah visi misi dari Pak John Henry Davis ini, beliau merubah nama klub ini yang semula bernama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway FC berubah menjadi Manchester United seperti yang kita kenal sekarang, dengan logo yang hampir sama dan tidak banyak perubahan hingga zaman sekarang ini. Juga merubah warna ikonik mereka yang semula warna kuning dan hijau berubah menjadi warna yang kita kenal sekarang, yaitu warna merah.
Dengan identitas baru klub ini di tahun 1945 pasca Perang Dunia Kedua, manajemen menunjuk seorang pelatih yang nantinya pelatih ini akan menjadi salah satu pemberi titik balik di klub ini hingga menjadi klub dengan kasta tertinggi dan performa terbaik yang akan membuat klub ini semakin terkenal di dunia, yaitu adalah Pak Matt Busby. Kita mengenang sekarang yaitu Sir Matt Busby. Manchester United sudah memiliki stadion bernama Old Trafford. Sebelumnya mereka hanya memiliki ground biasa di North Road di distrik Clayton di Manchester yang cuman ground biasa. Kalau lu mau tahu, groundnya itu mirip kalau lu pernah lihat peternakan sapi lah. Lu lihat sapi-sapi dilepas di ladang, lu cuma nonton berdiri doang. Bukan kayak yang sekarang yang lu kenal kayak di negara kita, yaitu bayar tiket, naik ke tribun, nonton, nggak kayak gitu. Dulu fasilitas sangat minim hingga Pak John Henry Davis menjadi investor. Namun di saat yang sama ketika Pak Matt Busby menjadi manajer, Stadion Old Trafford itu terkena dampak dari Perang Dunia, yaitu kejatuhan bom dari hasil perang tersebut dan meruntuhkan atau memporak-porandakan beberapa fasilitas yang ada. Dengan kejadian itu tidak membuat Pak Matt Busby ini urung niat ataupun takut menjadi manajer dari klub Manchester United. Justru dia semakin membara untuk membangkitkan klub Manchester United hingga menjadi klub yang berkompetisi di liga teratas, Liga Inggris. Dengan filosofi menyerang di klub Manchester United beserta dibarengi dengan talenta-talenta muda yang direkrut menjadi pemain utama Manchester United, akhirnya di tahun 1948 Pak Matt Busby memberikan persembahan manis untuk Manchester United berupa Piala FA Cup yang pertama. Dibarengi dengan di tahun 1950 muncullah squad yang bernama The Busby Babes. Apa itu? Yaitu adalah squad yang digadang-gadang akan menjadi masa depan Manchester United. Kenyataannya anak-anak ini sempat membawa klub Manchester United menjadi sebuah klub top Eropa yang sangat terkenal dan semakin dikenal bahkan di kancah dunia. Nama-nama seperti Bobby Charlton, Geoff Ben, Duncan Edwards dan masih banyak lagi mengisi squad dari The Busby Babes ini. Di tahun 1952 dan 1956 Manchester United berhasil memenangi piala di Liga Premier Inggris. Liga Primera Inggris. Dengan berhasilnya Manchester United memenangkan Liga Premier Inggris ini membuat Manchester United semakin terkenal di Inggris, di Eropa, bahkan di kancah dunia. Setelah kita membahas bagaimana nih awal mula terbentuknya klub Manchester United, kita sekarang berlanjut di bab yaitu adalah The Munich Air Disaster. Pada tanggal 6 Februari tahun 1958, setelah Manchester United ini berhasil menang di perempat final Piala Eropa melawan klub Red Star Belgrade, mereka akhirnya pulang untuk menuju Manchester dengan mampir di kota Munich untuk mengisi bahan bakar. Namun naas, ternyata setelah selesai mengisi bahan bakar, pesawat akan lepas landas dari Bandara Munich. Pesawat tergelincir dan akhirnya jatuh hingga terjadinya kecelakaan udara. Dengan kecelakaan ini menewaskan 23 nyawa, beberapa diantaranya adalah staf ofisial Manchester United, wartawan untuk Manchester United dan beberapa warga sipil serta manajemen Manchester United juga menjadi korban dari kecelakaan pesawat ini. Nama-nama seperti Geoff Ben, Eddie Coleman, Roger Birne, Duncan Edwards, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor dan Billy Whelan adalah korban dari kecelakaan Munich Air Disaster yang meninggal. Bencana Air Munich Disaster ini diperingati setiap tanggal 6 Februari di Old Trafford sebagai salah satu tonggak sejarah dari berdirinya klub Manchester United yang cukup kelam. Setelah kejadian Air Munich Disaster, Pak Matt Busby ini menjadi salah satu korban yang selamat dari tragedi tersebut. Kemudian beliau ini menjalani terapi pemulihan dan secara psikologis maupun mentalnya juga. Setelah selesai, Pak Matt Busby tidak pikir panjang untuk segera melakukan regenerasi di klub untuk menggantikan beberapa pemain yang hilang atas tragedi Air Munich Disaster, kemudian untuk meregenerasi juga beberapa pemain yang sudah mulai menua. Salah satunya adalah nama-nama beken seperti Dennis Law, kemudian ada Pat Kieran yang masuk bergabung dengan skuad muda yang ada di The Busby Babes. Tidak lupa juga bergabung pemain seperti George Best yang menjadi salah satu legenda Manchester United dan berhasil mempersembahkan Piala FA untuk Manchester United, tepatnya ada di tahun 1963, kemudian dilanjutkan dengan mempersembahkan Piala Liga Premier Inggris di tahun 1965 dan juga 1967. Di tahun 1968, setelah 10 tahun terjadinya Air Munich Disaster, Manchester United berhasil menjadi klub Liga Inggris pertama yang memenangkan Piala Eropa dengan mengalahkan Benfica dengan skor telak yaitu 4-1. Kemudian setelah itu Pak Matt Busby atau Sir Matt Busby memutuskan untuk pensiun dari dunia kepelatihan serta manajemen Manchester United. Dan kita akan memasuki bab baru yaitu zaman kegelapan Manchester United jilid pertama. Setelah pensiunnya Sir Matt Busby di tahun 1972, kemudian yaitu adalah Tommy Docherty yang ditunjuk atau didapuk sebagai manajer baru dari Manchester United kala itu. Bukannya performanya menanjak, di tahun 1973 pun Manchester United mengalami stagnansi dari performansi. Justru lebih apesnya lagi, di tahun 1974 malah terdegradasi, guys.
terdegradasi, turun ke divisi Championship kalau kita namanya sekarang. Tapi di tahun 1975 Tommy Docherty berhasil membawa kembali MU ke liga teratas di Inggris, yaitu Liga Premier Inggris. Dan puncaknya adalah di tahun 1977 MU berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu Liverpool di final Piala FA dan menjadi juara Piala FA saat itu. Namun cukup kontroversial, justru Tommy Docherty dipecat oleh manajemen Inggris. Salah, manajemen Manchester United, dan digantikan oleh sosok bernama Dave Sexton di tahun 1977. Anehnya pada tahun 1977 Dave Sexton tidak gimana-gimana selama menukangi Manchester United dan mengalami stagnansi performansi, naik turun di klasemen Liga Premier Inggris, hingga akhirnya di tahun 1981 Dave Sexton dipecat dan digantikan oleh Ron Atkinson. Tidak mau menunggu waktu lama, Ron Atkinson bukan gebrakan transfer, yaitu dengan membeli pemain bernama Brian Robson dan berhasil mempersembahkan Piala FA Cup di tahun 1983 dan 1985. Kita akan berlanjut di era secercah harapan Manchester United dan karir pelatih dan manajer terbaik Manchester United. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin fans MU juga tahu, seorang manajer terbaik yang pernah dimiliki Manchester United yaitu adalah Sir Alex Ferguson. Bahkan di dunia pun diakui bahwa bapak ini adalah GOAT-nya para pelatih di dunia kepelatihan dalam sejarah sepak bola dunia. Di bulan November saat itu pelatihnya masih Ron Atkinson. Namun manajemen MU langsung mengambil langkah cepat dengan memecat Ron Atkinson dan menunjuk pelatih ataupun manajer anyar yaitu Alex Ferguson. Kenapa nggak gua pakai Sir dulu? Karena penyemataan kata Sir itu nanti gue jelasin di belakang ya. Kemudian Alex Ferguson atau Fergie berhasil menyelamatkan MU dari zona degradasi di Liga Premier Inggris. Dan 3 tahun karir manajerialnya berhasil membawa MU di peringkat 2, kemudian peringkat 11, kemudian kembali ke peringkat 2. Dan di saat itu juga Fergie mengalami karir yang di ujung tanduk hingga akhirnya terjadi partai replay di final Piala FA Cup dengan berhasil menggilas Crystal Palace dan memenangkan Piala FA Cup dan sekaligus menyelamatkan karir Alex Ferguson kala itu. Dan sisanya adalah sejarah. Sebelum gue melanjutkan babak karir kepelatihan ataupun manajerial Alex Ferguson di Manchester United, gue ingin membahas subbab yaitu generasi yang terkenal di era Sir Alex Ferguson, yaitu adalah generasi emasnya. Kalau tadi tuh Sir Matt Busby memiliki generasinya yaitu The Busby Babe, begitu juga dengan Sir Alex Ferguson. Dia juga memiliki generasi yang cukup terkenal bahkan di dunia, yaitu adalah generasi The Class of 92. Kala itu Manchester United sedang mengalami gersang ataupun pacaklik gelar, bahkan performansinya cenderung menurun, padahal saat itu sudah ada nama-nama beken seperti Eric Cantona kemudian dan sebagainya, dibantu dengan para staff dan kepelatihan yaitu ada diantaranya Brian Kidd, Eric Harrison, dan Nobby Stiles. Mereka mulai mencari talenta-talenta muda di sekitaran Manchester dan Inggris. Nama-nama seperti Gary Neville, Paul Scholes, Phil Neville, Nicky Butt yaitu adalah pemuda-pemuda yang dapat ditemukan di sekitaran Manchester. Sedangkan nama yang tidak asing untuk teman-teman yaitu adalah David Beckham, itu adalah talenta muda yang ditemukan di sekitaran ibu kota London, yang akhirnya mereka semua dikumpulkan di tim Akademi MU. Mereka dibina terus, digembleng terus hingga menjadi pemain yang mulai profesional di tim Akademi MU hingga akhirnya berbuah manis di tahun 1991-92 dengan memenangkan Piala FA Youth Cup. Di saat itu tim-tim seperti Manchester City, Tottenham Hotspur, dan di partai final mereka berhasil menggilas klub Crystal Palace. Dan di musim yang sama 1991 akhirnya Ryan Giggs menjadi salah satu pemuda yang berhasil menembus skuad utama Manchester United. Disusul di tahun 1992 nama-nama seperti David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville berhasil menembus skuad senior menyusul Ryan Giggs. Baru kemudian di tahun 1994 Paul Scholes berhasil mencicipi debut seniornya bersama Manchester United untuk berlaga di Liga Premier Inggris. Disusul dengan saudara Gary Neville yaitu adalah Phil Neville di tahun 1995. Nama-nama seperti Eric Cantona itu dilarang bertanding selama 8 pertandingan. Disusul dengan Mark Hughes yang mengalami cedera. Akhirnya para pemuda ini mau tidak mau dimainkan oleh Fergie. Namun performanya mereka cukup apik dan berhasil membuat Manchester United bertahan di kala itu untuk bertanding dengan tim-tim papan atas di Liga Premier Inggris. Di saat itu juga berhasil menjadi titik balik Fergie mulai mempercayai dan optimis bahwa Manchester United di masa depan akan memiliki generasi emas yang dapat membuat Manchester United menjadi salah satu klub terbaik di Inggris dan di Eropa. Dan di musim yang sama setelah The Class of 90 itu tadi direbut, Fergie menjual beberapa pemain senior Manchester United seperti Paul Ince, Mark Hughes, dan kemudian Andrei Kanchelski.
Dengan dijualnya para pemain senior itu, sehingga para pemuda dari generasi Class of 90 itu berhasil mendapatkan jam terbang lebih. Emang nggak mudah, selalu ada namanya penurunan performa, namun lebih didominasi oleh penanjakan performa, hingga puncaknya dengan optimisme dan percaya Fergie terhadap pemuda ini berbuah manis. Di tahun 1998 dan 1999 MU berhasil menjadi klub Liga Inggris yang meraih treble winner dengan memenangkan Piala Liga Premier Inggris, Piala FA Cup, Piala Liga Champion. Disusul memenangkan Piala Intercontinental Cup melawan klub asal Brazil yaitu Palmeiras dengan skor 1-0 di Tokyo, hingga membuat Manchester United menjadi salah satu klub yang berhasil meraih trofi quadruple. Dengan prestasi yang gemilang tersebut, akhirnya Alex Ferguson kala itu mendapatkan gelar kebangsawanan, yaitu dengan menyematkan perubahan nama menjadi Sir Alex Ferguson. Kemudian berlanjut masa demi masa hingga akhirnya di akhir penghujung karir Sir Alex Ferguson di tahun 2013 beliau memutuskan pensiun setelah memenangkan gelar Liga Premier Inggris terakhirnya di tahun 2013. Nama-nama beken yang pernah dilatih Sir Alex Ferguson diantaranya adalah Berbatov, Dwight York, Wayne Rooney, Louis Saha, Owen, Luis Nani, Van der Sar, Rio Ferdinand, Vidic, Ruud van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer, Andy Cole, Van Persie, dan masih banyak lagi, serta the one and only Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Selepas Sir Alex Ferguson pensiun, MU kembali memasuki era ke-8 jilid 2-nya, berawal dari David Moyes yang ditunjuk sebagai pengganti Sir Alex Ferguson untuk menjadi manajer baru Manchester United. Menurut gua sih kesalahan yang fatal dia adalah dengan mengusir staf-staf kesayangan Fergie kala itu dengan dalih adalah perbedaan prinsip dari kepelatihan Manchester United di kala David Moyes, dan akhirnya melakukan panic buying seperti Fellaini. Nggak berjalan mulus, kemudian digantikan oleh Luis Mahal. Namun tidak berjalan mulus, akhirnya dipecat dan digantikan oleh Jose Mourinho. Menurut gua Jose Mourinho salah satu pelatih yang berhasil sejauh itu setelah Fergie pensiun. Namun dengan beberapa kontroversialnya, kemudian beberapa konflik-konflik antara pelatih pemain, kemudian pelatih dengan manajemen, akhirnya Jose Mourinho juga dipecat dan digantikan pelatih interim kala itu adalah Ole Gunnar Solskjaer. Di bawah kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer juga MU walaupun ada beberapa prestasi namun tidak terlalu membuat MU berhasil bersaing di Liga Premier Inggris, hingga akhirnya beliau juga dipecat dan digantikan oleh Erik ten Hag, dan kemudian dipecat lagi dan hingga pelatih terkini yaitu adalah Ruben Amorim. Hasilnya dan kelanjutannya gimana ya gua nggak tahu sih. Oh ya, nama-nama beken yang sempat menjadi saga transfer di MU selepas Sir Alex Ferguson pergi yaitu adalah Fellaini, Memphis Depay, Di Maria, Dan Schneiderlin, Daley Blind, masih banyak lagi lah transfer-transfer lucu. Dan kemudian salah satunya adalah di tahun 2021 yaitu kembalinya Dead Boy yaitu adalah CR7. Namun tidak bertahan lama hingga justru menimbulkan kontroversi baru dan kemudian dia cabut ke Al Nassr di Arab Saudi. Gimana kelanjutannya ya kita harap semoga di bawah kepelatihan ataupun manajerial Ruben Amorim ini MU menjadi semakin baik dan bisa merajai Liga Inggris dan Eropa tentunya. Sebagai fans MU tentu aja gue berharap yang terbaik lah buat MU. Gak ada lah fans yang berharap untuk klubnya menjadi lebih buruk ataupun gimana. Kesimpulannya adalah kalau kalian ingin punya pasangan, carilah pasangan yang ngefans sama MU. Karena kesetiaannya tuh di sosmed aja udah dikasih tahu, kesetiaannya nggak main-main. Mau naik turun dia tetap setia. MU main jelek aja tetap ditonton, tetap didukung meski kalah dan permainannya monoton. Terus dicaci dan dihina, jersinya tuh jarang ada diskon. Hidup tanpa info seputar MU itu seperti nasi kuning tanpa abon. Kesetiaan itu mahal non. Ini bukan tentang glory, namun ini tentang ketetapan hati. Kalau kalian gak mau sakit-sakit di bawah, jangan ikut bahagia di atas nanti. MU akan selalu di hati hingga tua nanti. Cheers. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United.